teman saya bernama Jericho. Halo. Saya di sini akan mengenai tentang website pendakian. Yang pertama, bagaimana Anda mengetahui informasi tentang kegiatan pendakian? Biasanya itu dari grup WA atau Instagram gitu. Terus kita kemarin Jangan dulu teh, tolonglah. Yang kedua, apa yang Anda cari dari sebuah platform komunitas pendakian? Mungkin kayak info-info temen gitu, grup atau info-info cuaca gitu mungkin. Yang ketiga, bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, rencana, perlengkapan, dan lain-lain? Mempersiapkan pendakian, awalnya ngumpulin info dulu gak sih? Mungkin dari kayak cari teman, habis itu cari-cari info rutenya, info cuaca, bekal, dan lain-lain. Yang keempat, apakah informasi cuaca dan kondisi jalur sangat mempengaruhi keputusan Anda untuk mendaki? Oh iya betul, kalau cuacanya jelek, buruk begitu, ya mending gak usah pergi, resiko. Yang kelima, apa yang membuat Anda tetap aktif dalam komunitas pendakian? Tetap aktif dalam komunitas pendakian, ya mungkin dari grupnya yang asik begitu, mungkin dapat infonya gampang gitu sih menurut saya. Untuk wawancara hari ini kita akhiri dan terima kasih waktunya Jericho. Yeah. Nama saya Skinur Widiati dan ini partner saya Frankie. Di sini saya akan mewawancarai Frankie mengenai website pendakian. Yang pertama, bagaimana Anda mengetahui informasi tentang kegiatan pendakian? Kayak video klarifikasi aja. Mengetahui tentang tutorial kan guide-nya. Yang kedua, apa yang Anda cari dari sebuah platform komunitas pendakian? Mungkin untuk pertama itu teman untuk pendakian sama untuk cuaca dari daerah. Yang ketiga, bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, rencana, perlengkapan, dan lain-lain? Itu kalau rencana perlengkapan itu dari yang biasa dulu, yaitu tenda, kompor, sama mungkin bahan makanan yang dibutuhkan. Jadi yang keempat, apakah informasi cuaca dan kondisi jalur sangat mempengaruhi keputusan Anda untuk mendaki? ya itu sangat berpengaruh, karena kalau kita pas mendaki pas cuaca buruk itu akan sangat berpengaruh. Yang kelima, apa yang membuat Anda tetap aktif dalam komunitas pendakian? Mungkin itu komunitas yang solid dari orang-orang yang lain juga, sama saling apa ya namanya? Saling itu gimana ya? Sering camping atau daki bareng. Untuk wawancara hari ini kita akhiri dan terima kasih atas waktunya Mas Frankie. Thank you. Nama saya Siti Nur Hidayati dan ini teman saya. Muhammad Ali. Di sini saya akan mewawancarai Mas Alvin mengenai website pendakian. Yang pertama, bagaimana Anda mengetahui informasi tentang kegiatan pendakian? Biasanya dari sendiri, dari Google atau dari IG gitu, sosmed. Yang kedua, apa yang Anda cari Bisa dari telepon sebuah beasiswa. platform komunitas pendakian? Untuk komunitas biasanya nyari tips gitu untuk pemula dan rekomendasi tempat seperti itu. Sakit kita. Bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, rencana, perlengkapan, dan lain-lain? Untuk rencana biasanya tanya ke keluarga gitu, atau yang kenal yang pernah itu kan dicatat, atau ya di list gitu lah apa aja. Yang keempat, apakah informasi cuaca dan kondisi jalur sangat mempengaruhi keputusan Anda untuk mendaki? Banget, soalnya kalau mau mendaki apalagi waktu hujan gitu susah gitu. Jalanannya kadang berlumpur, jadi agak gimana gitu. Yang kelima, apa yang membuat Anda tetap aktif dalam komunitas pendakian? Aku suka buat cari refreshing gitu, sering refreshing kalau habis ujian gitu, untuk liburan. Oke, terima kasih. Dan untuk interview hari ini kita akhiri dan terima kasih waktunya untuk Mas Alvin. Dan rekan yang akan saya wawancara hari ini, Saya Naura Sabanaka. Pak Desember saya akan wawancarai Mbak Naura
pertama, bagaimana Anda mengetahui tentang informasi kegiatan pendakian? Biasanya cari di Google, kalau nggak gitu di Instagram. Apa yang Anda cari dari sebuah platform komunitas pendakian? Biasanya saya cari itu sih informasi kayak cuaca, terus boleh nggak, kalau nggak bisa nggak gitu. Bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, misalnya rencana dan juga perlengkapan? Untuk perlengkapan itu biasanya itu saya cari dulu apa tipe gunung yang mau saya daki gitu. Kalau misalnya gunungnya dingin banget gitu ya saya bawa jaket yang gitu. Apakah informasi cuaca dan kondisi jalur sangat mempengaruhi keputusan Anda untuk mendaki? Ya sangat. Yang terakhir, apa yang membuat Anda tetap aktif dalam komunitas pendakian? Karena mendaki itu seru ya, jadi kalau bisa tiap ada waktu saya mau mendaki. Oh ya. Oke Mbak Nora, terima kasih atas waktunya. Ini dan ini partner saya bernama Mas Teddy. Satu menit ya. Di sini saya akan mewawancarai mengenai website yang kami buat, yaitu tentang pendakian. Yang pertama, bagaimana Anda mengetahui informasi tentang kegiatan pendakian? Jujur ini saya nggak pernah cari informasi, saya nggak hobi daki sih. Jadi kalau misalkan mencari itu nggak pernah, cuma kalau misalkan ngeliat tips-trik itu biasanya ada di sosmed. Kalau memang kita cari itu pasti ketemu. Yang kedua, apa yang Anda cari dari sebuah platform komunitas pendakian? Sebagai orang awam ya, kalau misalkan saya disuruh mencari ya pasti yang dicari itu kayak misalkan apa aja sih alat-alat yang diperlukan, kayak misalkan terus rute yang kayak gimana, terus cara mendaki yang aman, dan ya hal-hal dasar lain lah. Yang ketiga, bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, rencana perlengkapan dan lain-lain? Hari ini saya akan membuka wawancara itu. Bagaimana cara Anda biasanya mempersiapkan pendakian, rencana perlengkapan dan lain-lain? Apakah Anda pernah mengingat In case bukan pendakian ya, kalau misalkan ditaruh di pendakian mungkin ya pertama yang saya perlukan adalah alat pendaki, terus guide yang mumpuni, baik itu dari teman atau mungkin bisa sewa, terus apa namanya rute perjalanan, terus prediksi cuaca, terus mungkin kayak untuk antisipasi mungkin kadang mungkin untuk yang pemula gitu kan kayak emergency dan sebagainya. Yang kelima, apa yang membuat Anda tetap aktif dalam komunitas pendakian? Aksesnya mudah, terus Seharusnya ya oke. terus gampang dimengerti. Terus terang saya nggak pernah aktif karena saya emang nggak pernah mendaki ya. Iya, kira-kira Jadi kalau misalkan aktif mungkin contohnya di ini ya komunitas bulu tangkis yang pertama di update ya terkait jadwal pendakian kayak gitu kan, kapan bisa mendaki bareng dan ya kayak gitulah. Cukup mungkin. Untuk presentasi kali ini, saya akhiri dan terima kasih waktunya atas ini, Mas Teddy. Ya. Assalamualaikum.